Oke, welcome back to my channel Andrew. Di video kali ini kita bakal review salah satu mobil yang cukup viral akhir-akhir ini dari BYD. Dan untuk unitnya seperti apa, silahkan saksikan video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, hari ini kita dipinjemin satu unit mobil yang cukup ramai sekarang di Gias, yaitu BYD Atto 1. Nah, ini di sebelah saya ada unitnya. Untuk unitnya ini nanti juga akan kita tes untuk sensasi berkendara di jalan. Dan kita lihat dulu untuk depannya. Untuk di bagian depannya, ini ciri khasnya mobil listrik sekali, di mana untuk grillnya itu kecil dan cuma ada di bagian bawah. Nah, untuk bagian atasnya ini dia kosong, nggak ada grill, jadi dia lebih melandai ke atas. Dan untuk headlamp, dia udah full LED, termasuk untuk DRL-nya juga dapat. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian tengah, ini ada seperti lubang untuk kamera 360. Namun untuk di BYD Atto 1 ini tidak mendapatkan kamera 360 tersebut. Nah, di bagian bawah juga kalau kita lihat, ini seperti ada tempat untuk radar. Dan di BYD Atto ini juga belum mendapatkan untuk radarnya. Sekarang kita akan lihat ke bagian samping untuk mobil ini. Nah, yang pertama kita lihat itu untuk velgnya, desain velgnya seperti ini. Dan untuk profil bannya itu dia ada di 185/55 dengan ukuran ring 16 inch. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian samping, untuk bagian bawahnya ini ada material plastik yang seperti di bagian roda dan bagian bumper depan. Nah, kemudian untuk bagian atas kita mendapatkan antena shark fin. Dan untuk bagian belakang, dekat bagian pintu belakang ini, kalau kita lihat lebih detail, ini ada detail-detail seperti diamond hingga ke bagian belakang. Dan kemudian kalau kita lihat untuk bagian belakangnya, ini untuk bagian belakangnya, untuk lekukan-lekukannya juga cukup tegas. Dan untuk lampu-lampu di bagian belakang ini sudah full LED untuk BYD Atto 1 ini. Dan untuk pintu bagasi belakang ini masih belum elektrik. Dan untuk membukanya itu ada tuas di bagian pojok kanan. Cukup kita tekan dan tarik sedikit seperti pintu bagasi pada umumnya yang tidak elektrik. Dan untuk menutupnya kita bisa tarik bagian handle dan tutup. Nah, untuk bagian belakang ini juga ada sensor parkir. Kita mendapatkan sensor parkir 3 titik di bagian belakang. Nah, ini untuk bagian kap depannya ketika kita buka, ini memang tidak ada kompartemen seperti yang kemarin kita review BYD Seal, yang dimana dia ada kompartemen di bagian depan. Untuk BYD Atto 1 ini dia langsung ke bagian komponen-komponen elektronik di mobil ini. Nah, untuk motor listrik di mobil ini, dia ditenagai dengan motor listrik sebesar 74 horsepower dan juga dapat menghasilkan torsi hingga 135 Nm. Nah, untuk baterainya sendiri, untuk BYD Atto 1 ini kita mendapatkan dua varian, yang dimana yang satunya baterai 30 kW dan yang satunya lagi 38 kW. Nah, untuk yang varian di sebelah kita ini, kita mendapatkan yang 38 kW untuk baterainya.
dan range-nya itu bisa sekitar 388 kilo untuk BYD Atto 1 ini. Untuk membuka tuas kap depannya, ini tadi seperti BYD lain, di mana untuk tuas bagian dalamnya itu ditarik 2 kali. Dan kalau dilihat, untuk kap depannya ini dia belum ada hidroliknya. Kita masih menggunakan tiang penyangganya. Oke, tadi ada yang kelupaan untuk bagian samping. Untuk yang samping sebelah kanan tadi polos. Untuk yang sebelah kiri ini dia ada charging port di bagian depan. Jadi biasanya yang diletakin di bagian belakang. Untuk di BYD Atto 1 ini dia di bagian depan. Nah, ini juga kalau dalam posisi terkunci, ketika kita tekan, itu dia nggak mau kebuka. Sekarang kita akan coba untuk unlock. Nah, ini dia akan kebuka. Untuk soket pengecasannya dia sama seperti BYD lainnya, di mana dia menggunakan soket CCS2 yang juga sudah universal sehingga bisa dipakai di SPKLU di Indonesia dan juga di tempat lain. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk di bagian spionnya ini dia ada tulisan NFC yang artinya ketika kita membeli mobil BYD Atto 1 ini kita akan mendapatkan juga kartu akses seperti BYD lainnya untuk membuka mobil dan juga menjalankan mobil. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk door handle pintu depannya ini, dia juga udah ada keyless entry-nya, yang dimana ketika kita tekan, dia akan unlock, dan kita bisa masuk ke mobilnya. Nah, sekarang kita akan langsung lihat untuk bagian interiornya. Untuk di sisi penumpang ini, kursi sisi driver, ini untuk bagian atasnya ini plastik, hingga ke bagian bawah. Namun untuk bagian armrestnya ini dia tetap soft touch. Dan bagian sampingnya dia juga soft touch. Untuk bagian atasnya ini dia juga plastik. Nah, untuk Twitter, kita juga mendapatkan Twitter di bagian depan dan juga speaker utama di bagian bawah. Kemudian untuk kontrol-kontrol panelnya untuk kaca, ini juga sama seperti BYD lainnya. Untuk yang di BYD Atto ini yang otomatis hanya di kaca sisi driver. Untuk yang sisi penumpang lain, itu untuk turunnya dia auto, namun untuk naiknya dia nggak auto. Nah, untuk door handle-nya dia seperti ini. Dan untuk bagian bawah ini dia cukup gede penyimpanannya. Jadi masih bisa menyimpan satu botol plastik, minuman botol plastik mungkin. Dan bisa menyimpan barang-barang lain juga. Nah, kemudian kita akan lihat untuk jok mobilnya ini sendiri. Ini dia sudah menggunakan electric seat untuk di sisi driver. Nah, dan untuk di kursinya ini juga kalau kita lihat, ini ada airbag-nya di bagian samping. Dan sekarang kita akan coba untuk duduk di mobil ini. Nah, bisa dilihat ini ketika dalam posisi duduk, ini untuk posisinya dia bisa diatur untuk naik turunnya. Untuk yang saya pakai sekarang ini posisi paling rendah. Dan untuk posisi duduknya ini dia juga masih sangat nyaman. Dimana untuk setirnya dia juga tilt dan teleskopik. Jadi bisa menyesuaikan dengan badan kita. Nah, untuk posisi duduknya sangat ergonomis. Dan untuk jahitan-jahitan di setirnya ini juga sangat rapi seperti BYD pada umumnya. Dan untuk setirnya dia juga flat bottom. Serta untuk komen-komen di setir, tombol-tombolnya dia juga lengkap untuk urusan multimedia dan juga untuk urusan cruise control dia juga ada. Nah, untuk konsol tengahnya ini sendiri kita mendapatkan cup holder juga di bagian tengah. Dan ini untuk bagian atas dia juga ada tempat seperti logo kunci. Ini mungkin untuk meletakkan kartu aksesnya ketika kita masuk atau tempat untuk menaruh kunci kita. Nah, kemudian kita juga mendapatkan wireless charging yang posisinya juga sangat bagus, di mana dia agak tilt, jadi nggak rata. Dan untuk bagian tengah di bagian bawah, ini kita mendapatkan USB-C dan USB Type A, dan juga masih ada satu power outlet di bagian atas.
Nah, kemudian untuk tempat penyimpanan di bagian bawah ini bisa dilihat ini cukup luas untuk bagian depan. Serta kalau kita lihat untuk bagian atas, untuk bagian atasnya ini kita mendapatkan lampu dan ini tidak ada tombol-tombol lain. Jadi untuk bagian atasnya ini benar-benar kosong. Ini cuman tombol untuk lampu. Dan untuk lampunya ini dia juga cukup di touch di bagian tepinya. Dia udah bisa. Dan kemudian untuk head unitnya, ini kalau kita lihat untuk head unit dan juga MID-nya, ini terpisah, di mana dia tidak menyatu jadi satu. Dan untuk MID-nya ini sendiri ukurannya cukup kecil. Namun untuk informasi yang ditampilkan, ini sepertinya cukup lengkap, di mana ini untuk informasinya mencakup pemakaian listriknya dan juga kecepatan kita saat ini. Nah, untuk MID-nya maupun head unitnya ini sudah full color dan ini bisa dilihat untuk head unitnya sendiri ukurannya juga sedang tapi tidak terlalu kecil, dan untuk head unitnya ini sendiri juga kalau di bagian depan ini dia langsung menampilkan tekanan ban juga dan konektivitas Bluetooth serta pemutar audionya. Serta untuk di mobil ini kita juga mendapatkan tombol-tombol fisik untuk mengatur volume, masih mendapatkan tombol fisik yang bentuknya diputar-putar seperti ini. Dan untuk pengaturan ini cukup lengkap, di mana kita bisa uh, memutar untuk menyalakan dan mematikan AC-nya, serta juga ada front defogger sama untuk kaca belakang ini sepertinya. Dan kita juga mendapatkan auto hold, serta ini untuk drive mode-nya juga bisa kita pilih-pilih untuk snow mode ataupun mode normal. Ini lebih ke traction option-nya. Nah, kemudian di bagian samping ini kita dapat untuk mode berkendaranya ada eco, normal, dan juga sport. Untuk tuas transmisi ada di bagian samping, yang dimana ini cukup gampang untuk kita operasikan. Jadi ketika kita mau jalan, kita tinggal injak, dan ini tinggal kita dorong ke bawah untuk D, naik untuk R, dan ke tengah dia akan ke netral. Oke, jadi untuk posisi tengahnya ini, untuk ke netral, cukup kita geser ke bawah misalnya, ini dalam posisi D. Kita cukup dorong dan tahan sebentar, dia akan ke netral. Dan untuk posisi parking, kita cukup tekan di bagian samping, dan dia udah langsung untuk parking brake-nya dia juga menyala. Oke, sekarang kita udah ada di deret kedua di mobil ini. Nah, ini untuk dimensinya ini sendiri, sebenarnya untuk panjangnya itu dia nggak pendek-pendek banget untuk mobil ini. Dimana untuk di kursi driver ini tadi sudah saya set untuk posisi berkendara saya. Dan saya masih mendapatkan sekitar 8 jari atau lebih dari 4 jari. Yang dimana ini untuk posisinya juga ergonomis. Dan untuk kaki kita juga masih bisa masukin ke bawah kursi driver. Jadi untuk posisi duduknya ini cukup nyaman dan juga ada handle atas. Serta untuk bagian material pintunya ini masih sama seperti pintu depan, di mana untuk bagian atasnya ini dia plastik. Namun untuk di bagian handle-handlenya ini untuk armrestnya dia juga udah soft touch. Nah, untuk bagian belakang kita nggak dapat tweeter, namun dapat uh, speaker. Untuk speaker kita juga nggak dapat ternyata. Oke, untuk bagian bawah ini ada penyimpanan di bagian belakang. Ini ada storage juga untuk menyimpan. Dan kalau tadi kita lihat untuk bagian armrest depan, ini juga materialnya soft touch. Dan ini untuk build quality ya, dia juga cukup solid. Dimana ini kita goyang-goyangin seperti ini, dia tidak goyang, tidak getar.
Untuk material joknya sendiri di bagian belakang, ini materialnya masih sama seperti jok depan, di mana dia menggunakan material kulit. Dan juga untuk harga di 195 untuk OTR Jakarta, dan untuk di Pontianak untuk tipe paling murahnya itu ada di 208, dan untuk yang paling tingginya untuk yang ini itu ada di sekitar 240-an. Untuk harga segitu kita mendapatkan kursi yang dengan jahitan-jahitan yang rapi dan juga masih ada soft touch sedikit di bagian mobil ini, menjadikan mobil ini memberikan kesan yang masih lumayan mewah di bagian dalamnya. Nah, ini juga kalau kita lihat untuk safety-nya ini sendiri sebenarnya dia juga cukup lengkap, di mana airbag-nya itu ada di bagian pilar, tadi di bagian kursi ini, driver dan juga penumpang, serta di bagian depan ada 2, dan di pilar depan juga masih ada airbag. Jadi untuk urusan safety, mobil ini juga udah cukup lengkap untuk airbag-nya. Oke, sekarang kita udah ada di unit test drive-nya BYD Atto 1. Dan ini sekarang kita akan coba untuk keliling-keliling sebentar untuk merasakan sensasi berkendara mobil ini. Nah, ini kita dapat kamera mundur. Oke, sekarang kita akan mundurin. Untuk tuas transmisinya tadi ada di bagian tengah. Dan untuk pengaturan fan bisa kita atur di head unitnya. Nah, kemudian untuk arah semburan juga kita bisa matiin dan nyalain untuk semburan kakinya. Nah, ini kita matiin aja. Dan sekarang kita akan mundurin mobilnya dan merasakan sensasi berkendara di mobil ini. Nah, ini juga dia line-nya ngikut ya, ketika kita belokin setir, dia juga ngikut. Dan sekarang kita akan coba untuk langsung jalan aja. Oke. Nah, untuk kamera ini dia nggak ada, untuk mobil ini dia nggak ada kamera 360. Jadi ketika kita ngesen, dia nggak ada 360-nya. Kita tetap harus waspada terhadap sekitar. Dia juga nggak ada blind spot collision warning-nya. Nah, ini kita udah di jalan. Untuk mode berkendaranya ini kita cobain yang Eco-nya dulu. Dia ada 3 mode berkendara, yaitu Eco, Normal, dan juga Sport. Untuk yang Eco ini yang kita rasakan itu untuk gasnya dia jadi lebih halus. Dan untuk responsifnya ketika kita injak dalam dia baru terasa lumayan ngedorong. Nah, kemudian ini kita lagi di jalan. Untuk suara motor dan kendaraan-kendaraan yang melintas di sekitar mobil ini itu menjadi sangat keredam. Jadi suaranya minim. Namun untuk road noise-nya ini lumayan masuk ke kabin, tapi tidak terlalu mengganggu. Nah, kita akan coba ubah mode berkendara ke normal. Nah, untuk di normal ini kita coba lihat. Ya, ini dia juga ada regenerative braking. Jadi ketika kita lepas gasnya, dia akan ngecas atau balik ke baterai lagi. Nah, ketika kita injak, ini ada penggunaan konsumsinya. Untuk rasa berkendara ini sangat nyaman, mirip seperti BYD lainnya. Dan untuk setirnya dia juga cukup enteng kalau untuk kecepatan rendah, namun untuk di kecepatan tinggi dia akan sedikit memberat. Nah, ini untuk bermanuver di perkotaan ini sangat enak mobilnya, karena dia juga bodinya nggak terlalu besar. Dan
ya seperti city car pada umumnya. Mobil ini untuk di dalam kota itu sangat lincah untuk movementnya, dan untuk nyelip-nyelip juga cukup gampang karena dia nggak terlalu lebar juga mobilnya, jadi lumayan enak untuk perkotaan. Untuk lebar dari mobil ini sendiri dia ada di kurang lebih 1,7 meteran. Nah, ini sekarang kita akan coba untuk menggunakan cruise controlnya. Kita akan coba untuk cruise control. Nah, ini untuk cruise control. Kita bisa set. Jadi dia kalau di bawah 30 km per jam nggak bisa diaktifin untuk cruise controlnya. Nah, ini harus di atas 40 dia baru bisa untuk cruise control. Dan ini untuk speednya juga kita bisa atur per 1 km per jam. 55 sekarang. Coba kita dorong 56, 57. Jadi untuk cruise controlnya dia per 2 km per jam. Dan sekarang kita akan matiin cruise controlnya. Kita akan coba di mode sportnya. Untuk mode sport ini kita dari kecepatan kurang lebih di 40. Kita akan coba injak full. Untuk akselerasinya di sport mode memang terasa jauh lebih kuat dibanding yang di eco dan normal, karena mungkin untuk responsif dari gasnya itu sendiri juga menjadi lebih responsif. Nah, ini walaupun dia akselerasinya kerasa, dia juga tetap halus, masih tetap lembut. Untuk torsinya ini sendiri dia di 135 Newton. Jadi udah cukup untuk mobil perkotaan seperti ini. Dan untuk perlampuannya dia juga udah cukup lengkap. Oke, tadi kita udah ngerasain juga sensasi berkendara untuk BYD Atto 1 ini. Dan untuk rasa berkendaranya sebenarnya cukup memuaskan. Dan mengingat untuk harga mobil ini untuk on the road yang di Pontianak juga nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Yang dimana harganya juga cukup terjangkau dan sangat-sangat berkompetisi dengan brand-brand lainnya. Nah, untuk review-reviewnya juga tadi udah, jadi silakan kalian nonton video ini. Dan terima kasih juga udah nonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.